الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستعين به ونشكره ونعوذ بالله العز العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا النبي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى. اللهم صل على النبي محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفي عنا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. يا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Salawat dan salam mari sering-sering kita lafalkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Dan dalam majelis Jumat yang penuh berkah ini, khatib berwasiat pada diri khatib dan juga para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan dan keimanan inilah bekal kita satu-satunya kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas diri kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan antara lain kepada kita bahwa tujuan dari semua amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini, tidak lain supaya kita mendapatkan predikat atau kualitas ketakwaan. Para ulama telah menuliskan beberapa tulisan dalam tafsir-tafsir mereka mengenai beberapa arti daripada takwa. Yang pertama, takwa artinya adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 26, wa alzamahum kalimat at-taqwa, dan Allah mewajibkan kepada mereka, yaitu orang-orang yang beriman, kalimat taqwa, yaitu la ilaha illallah. Dalam hal ini sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu
pernah menyatakan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah. Kalimat atau kata takwa itu tidak lain, kata Rasulullah, adalah la ilaha illallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian arti takwa yang kedua adalah al-ikhlasu wa salahun niyyah, keikhlasan dan benarnya niat. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sabda Rasulullah, daging dari hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Imam Ibrahim An-Nakhai meriwayatkan kata takwa dalam ayat ini sebagai ma urida bihi wajhullah, sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan arti yang ketiga dari takwa adalah al-ilmu wal ma'rifah, ilmu pengetahuan dan ma'rifatullah. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada umat manusia supaya mereka bertakwa. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa kata takwa di sini artinya adalah ya'rifuna kaifa yahtaduna wa yuti'un, yaitu bahwa umat manusia yang bertakwa adalah umat yang memahami betul bagaimana mereka itu mengikuti petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala serta mentaatinya. Hal ini menurut Ibnu Katsir berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 9, huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah Allah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang kepada diri kalian. Kemudian arti yang keempat daripada takwa adalah al-a'malus salihah, amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini, yaitu agama Islam, adalah jalanku, jalan Allah yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, karena jalan-jalan yang lainnya tersebut akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kalian bertakwa. Imam Ad-Dhahhak mengatakan bahwa maksud kata takwa dalam ayat tadi adalah la'allakum tattaquna an-nara bis-salawatil khamsi, agar kalian terjaga dari siksa api neraka dengan menjalankan salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini mewakili hal terpenting dari sekian banyak amal-amal saleh dalam hidup kita sebagai orang Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang kelima dari takwa adalah al-khauf. Al-khauf diartikan oleh para ulama sebagai rasa takut dari hal yang dibenci, termasuk rasa takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian merupakan orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa takwa kepada Allah dalam ayat tadi adalah khafuhu wa raqibuhu fima taf'alun. Hendaklah kalian takut kepada Allah, hendaklah kalian takut akan pengawasan Allah atas segala hal yang kalian lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti takwa yang keenam adalah al-khasyah. Al-khasyah artinya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi oleh ma'rifatullah. Ketahuan kita atau ilmu pengetahuan kita mengenai zat Allah, sifat-sifat Allah dan lain sebagainya, dan rasa takut yang bernama al-khasyah ini didasari oleh ketenangan kita karena kita telah berpegang teguh pada segala hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 9, "Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun." Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah yang kepadanya kelak kalian akan dikumpulkan. Tentang hal ini Imam Ibnu Wahab dalam tafsirnya mengatakan bahwa makna takwa dalam ayat tadi adalah ukhshullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Hendaklah kalian takut kepada Allah karena kelak kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti takwa yang keempat adalah at-tahdhir, menjaga keselamatan diri. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri akan diberi balasan yang sempurna atas apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Tentang hal ini Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa arti takwa dalam ayat tadi menurut kesepakatan para ulama adalah kita harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hukuman-hukuman dan siksa-siksa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan arti takwa yang kedelapan adalah ittiqa'u jami'il muharramat, menahan diri untuk tidak melakukan semua hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 103, "Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun." Sesungguhnya kalau mereka beriman dengan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada mereka serta bertakwa, niscaya mereka akan mendapat balasan pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Tentang hal ini Imam Qatadah mengatakan bahwa arti takwa dalam ayat ini adalah ittaqu ma harramallah. Hendaklah kalian menjaga diri kalian untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bisa kita simpulkan ada setidaknya 8 arti takwa di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-ikhlas wa salahun niyyah, ikhlas dan niat yang benar. Yang ketiga al-ilmu wal ma'rifah, ilmu pengetahuan dan ma'rifatullah. Yang keempat al-a'malus salihah, amal-amal saleh. Yang kelima al-khauf, yaitu rasa takut kepada hukuman Allah. Yang keenam adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari oleh ma'rifatullah dan ketenangan hati. Dan yang ketujuh adalah at-tahdhir,
menjaga keselamatan diri dari siksa di hari kiamat kelak. Dan yang kedelapan, arti takwa adalah ittiqa'u jami'il muharramat, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan arti dari takwa ini merupakan sebagian dari indikator-indikator bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan menjalankan ibadah dengan berbagai macamnya di bulan mulia Ramadan ini, puasa, salat tarawih, sedekah, tilawatul Quran dan lain sebagainya, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan untuk bersama-sama meraih tingkat ketakwaan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا معبود بحق إلا الله إله واحد له الملك وله الحمد هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن محمدا رسول الله الذي أرسله ربه ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار المهاجرين منهم والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama tutup khutbah ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا